Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi, PC gaming lah, menggunakan full AMD. Seperti contoh yang ada di sini saya menggunakan Ryzen 5 5600, itu try ya. Maka dari itu tidak ada box yang ada di sini. Dan juga RX 6600 XT. Ini juga second sih, supaya lebih murah lah. Karena di sini satu paket PC di harga 8,7 juta. Worth it sih untuk yang ada di sini. Dengan tampilan berwarna hitam, putih dan juga RGB di CPU coolernya. Kurang lebihnya seperti itu, dan juga part-partnya yang ada di sini. Dan sebelum saya jelaskan apa aja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya dari segi gaming dan juga yang lainnya, jangan lupa klik subscribe dan pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama, di sini saya menggunakan Ryzen 5 5600 di harga 1.950.000. Itu yang tray, bukan yang box. Kalau yang box di harga 2,2 juta lah. Maka dari itu saya memilih yang tray aja, dan saya alokasikan dari segi budget yang lainnya ke CPU cooler yang ada di sini. Ya lebih bagus pakai ini sih daripada menggunakan stok cooler bawaan AMD. Maka dari itu saya memilih yang tray daripada yang box. Dengan garansi yang masih aman-aman juga sih, garansi toko sama di 3 tahun. Kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya saya menggunakan MOPU yang ada di sini, ASRock A520M yang paling murah lah di harga 950.000. Sudah support NVMe juga dan juga udah lumayan lah untuk yang ada di sini. Meskipun seri bawah di A520, terbilang lebih hemat budget untuk rakitan yang ada di sini. Dan penampakannya ada di sini, dia itu tipenya MATEK untuk MOPU-nya. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM Hexami ya Hexami. Ini terbilang RAM baru. Di harga murah juga di 600.000. Garansinya dari PT Sempurna untuk yang ada di sini. 600.000 ya sama seperti Cube Gaming ya, tapi kalau yang ini dia lebih bagus sih kalau aku pribadi dari segi tampilannya. Ini 2x83 kecepatan di 3200. Dan saya tancapkan di sini ada heatsinknya juga. Dan lanjut saya menggunakan ini GPU RX 6600 XT bermerek dari Power Color. Ini tuh dual fan seperti contoh yang ada di sini. Ini tersebut tidak ada garansi dari distributor karena dia itu garansi dari internasional. Jadi ya maka dari itu ini tuh murah ya di harga 3,2 juta. Tapi dari segi fisiknya dia itu masih sangat mulus sekali. Kayak bukan bekas mining lah. Kalau bekas mining paling dipakai 1-3 bulan lah. Tapi kalau yang ini masih mulus dan juga sangat bagus, butuh 8 pin power. Meskipun tidak ada backplate di bagian atas yang ada di sini untuk serinya Power Color. Tapi nggak masalah sih. Yang penting performanya bagus daripada tampilannya. Dan lanjut saya menggunakan SSD NVMe Adata Legend 710 512GB untuk yang ada di sini. Seperti contoh ini ya gambarannya, ada heatsinknya juga berwarna biru dari bawaannya yang ada di sini di harga 500 ribuan untuk 512GB. Udah lebih dari cukup lah, apalagi menggunakan NVMe bukan SSD yang biasa maupun hard disk. Cuma ini aja sih storage-nya ya, 512GB. Kalau misal kurang tambah hard disk saja, masih ada slot di bagian dalam sini casingnya. Dan lanjut saya menggunakan CPU cooler yang ada di sini, Deepcool AG400 RGB. Maka dari itu saya memilih yang tray di prosesornya supaya lebih menghemat, dan juga saya alokasikan ke CPU cooler yang ada di sini 250.000 untuk harganya. Dengan performa sangat bagus sih daripada stok cooler AMD itu pastinya. Dan lanjut saya menggunakan power supply ini First Player DK6 ya, 600 watt 80 plus bronze. Ini juga bagus di harga 720.000. Menggunakan kapasitor dari Jepang, jadinya bagus lah, sama-sama seperti FSP ya, sama-sama dari Jepang untuk kapasitornya. Sudah terpercaya sih kalau aku pribadi ya, yang dimana dari dulu saya tuh memakai yang 450 watt sampai yang 500 watt dan juga yang ini 600 watt di harga yang murah tapi juga kualitasnya bagus. Untuk yang ada di sini garansinya juga aman dari PT Cahaya kalau nggak salah untuk First Player. Untuk mengangkat RX 6600 XT dan juga Ryzen 5 5600. Lihat aja nanti di akhir video dari segi pengujian dayanya apakah tinggi atau tidak. Dan lanjut saya menggunakan casing yang ada di sini. Ini adalah Infinity Nebula V4 Black. Ada dua tipe sih, Black dan juga White. Tipenya tersebut dia tuh ATX, requestan dari usernya aja. Jadi ya dia memakai ini nggak masalah juga. Mungkin bisa dikasih pajangan atau yang lainnya lah. Untuk casing yang ada di sini, Infinity Nebula V4 di harga 390.000 untuk yang ada di sini. Dan juga tambahan saya menggunakan fan 4 sebagai sirkulasi udara. Udah cukup lah, di bagian depan 3, di bagian belakang dia itu 1 fan berwarna putih. Meskipun agak jomplang ya, dari segi warna casingnya tersebut berwarna hitam, fannya berwarna putih, dan juga CPU coolernya berwarna RGB. Ya agak aneh lah, tapi gak masalah. Yang penting tidak terlalu ramai lah dari segi RGB-RGB-an. Kalau ingin lebih full tambah 2 lagi di bagian atas dia itu masih bisa.
Satuannya di 35.000 kali 4 di 140.000 untuk fan yang ada di sini. Dan kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari saya untuk part-partnya yang ada di sini, apakah worth it atau tidak. Di harga 8,7 juta menggunakan Ryzen 5 5600 6/12 thread dan juga ini ya RX 6600 XT. Untuk gaming live streaming udah lebih dari cukup menggunakan ini. Itu aja dari saya, lanjut ke reviewnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi booting Windows menggunakan NVMe Adata Legend 710. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan di 16 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD NVMe yang sama, Adata Legend 710. Ini terbilang cepat. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek kesehatan, performa, dan juga suhunya. Yang pertama Adata Legend 710, dia tuh 100% semua, dan juga node-nya dia tuh perfect, serta suhunya di 40 derajat terbilang ini dingin. Apalagi menggunakan heatsink tambahan dari segi bawaan Adata Legend 710 yang berwarna biru. Lanjut ke Crystal Disk Mark. Untuk mengecek kecepatan Adata Legend 710, membaca yang mendapatkan di 2502 dan juga menulisnya di 1267. Dan jika kita bandingkan yang ada di website, dia itu beda-beda ya. Untuk yang 512 GB, up-to-nya di 2400 per 1600. Dan kalau kita bandingkan dari segi membaca, dia itu melebihi 100-an. Kalau menulisnya, dia itu kurang di 300-an. Jadi bisa dibilang ini standar ya, ada yang sesuai, ada yang tidak. Tapi masih terbilang cepat untuk SSD NVMe yang termurah, di harga 400 ribuan untuk yang ini. Lanjut ke HW Monitor, untuk mengecek suhunya menggunakan Deepcool AG400, mendinginkan Ryzen 5 5600. Untuk minimal yang mendapatkan di 36 derajat, dan juga maksimalnya di 71 derajat. Dan kalau kita lihat dari segi minimalnya terbilang ini dingin. Untuk yang ini, saya cuma dimaca di desktop tidak ngapa-ngapain, dia untuk paling bawah di 36 derajat terbilang ini dingin. Serta maksimalnya saya tes di Geekbench R15 5 kali berturut-turut, dan dia untuk paling tinggi di 71 derajat terbilang ini dingin juga. Apalagi menggunakan Deepcool AG400 4 pipa, udah sangat cukup, di harga terjangkau. Lanjut ke Geekbench R15. Untuk OpenGL mendapatkan di 250 fps menggunakan RX 6600 XT, dan juga CPU mendapatkan di 1895 CP, 6 core 12 thread, wajar lah apalagi di Ryzen 5 5600. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5 settingan 1080p dan juga settingan very high mendapatkan di 176 fps. Ini pun juga masih aman di settingan rata kanan, masih mendapatkan di atas 100 fps. Dan apalagi di game GTA Roleplay, itu juga masih aman lah untuk yang ini, di settingan high maupun di settingan very high, jadi aman. Lanjut ke Need for Speed Heat, settingan 1080p dan juga settingan medium mendapatkan di 98 fps. Ini pun juga masih aman, masih mendapatkan di atas 60 fps di game Need for Speed Heat. Di settingan menengah supaya mendapatkan di up to 100 fps. Lanjut ke Apex Legends, settingan 1080p dan juga settingan very high mendapatkan di 144 fps. Untuk yang ini bisa lebih ya, memang mentok dari segi settingannya di 144 fps, sebenarnya bisa lebih. Jadi intinya kalau di game Apex Legends terbilang aman lah, di atas 100 fps di settingan very high. Lanjut ke Battlefield 5, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 113 fps. Ini pun juga masih aman di settingan high, masih mendapatkan di atas 100 fps. Kalau semisal di settingan ultra, masih bisa lah mendapatkan di 60 fps kurang lebihnya di game Battlefield 5. Lanjut ke PUBG Steam, settingan 1080p dan juga settingan ultra mendapatkan di 182 fps.
ini terbilang sangat aman dan apalagi hampir menyentuh di 200 fps di settingan rata kanan di game PUBG Steam. Terbilang ringan lah untuk saat ini. Lanjut ke Dota 2. Settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 110 fps. Di game Dota 2 di settingan rata kanan masih mendapatkan di atas 100. Jadi juga aman lah untuk game yang ini, game Dota 2. Lanjut ke dayanya. Untuk minimal yang mendapatkan di 47 watt, terbilang irit lah untuk yang ini. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diem aja, dia mutak paling bawah di 47 watt, terbilang ini masih irit. Dan juga maksimal yang mendapatkan di 248 watt, terbilang cukup boros tapi ya wajar lah, apalagi menggunakan RX 6600 XT. Untuk yang ini saya tes di game Battlefield 5 settingan 1080p dan juga settingan high, dia mutak paling tinggi di 248 watt. Bisa dibilang masih aman, hampir menyentuh di 250 watt, apalagi menggunakan power supply 600 watt dari first player. Jadi sudah lebih dari cukup menggunakan power supply tersebut. Lanjut ke kesimpulannya. Di harga 8,7 juta, yang dimana ini saya rakit di bulan Mei, sedangkan sekarang di bulan Juli, yang dimana harga prosesornya lebih murah untuk saat ini, terpaut 500.000 kalau nggak salah. Jadi bisa dibilang 8 juta lebih sedikit. Yang dimana saya itu telat upload ya, yang dimana harusnya di bulan Mei tapi di bulan Juli, tapi nggak masalah lah. Saya kasih info aja di 8 juta lebih sedikit, apakah worth it atau tidak? Terbilang ini worth it, dan apalagi kalau ingin lebih bagus, silahkan ganti ke Mobonya di B550M lah untuk minimalnya seperti itu, supaya lebih bagus performanya. Kalau part-part yang lainnya, tinggal tambah fan aja supaya lebih bagus atau lebih cakep lah di bagian atas. Dengan tampilan yang sederhana dan juga harganya terjangkau di 8 juta mendapatkan Ryzen 5 5600 serta RX 6600 XT. Itu second ya, bukan baru. Kurang lebihnya seperti itu dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi, tinggal kalian beli aja jika kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua menggunakan Ryzen 5 5600 dan juga RX 6600 XT. Itu aja dari saya, terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe serta nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.